warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat reptil, ketemu lagi sama saya Kang Ade di channel Londo Corner. Hari ini saya mau membuat konten tentang makanan iguana yang baik. Buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai habis. Dan saya juga mau ngingetin ke kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Londo Corner. Ya, sahabat reptil, pakan iguana itu bisa kita kategorikan menjadi 3 kategori. Pertama, makanan pokoknya. Kedua, makanan pelengkap atau pendamping. Ketiga, makanan yang boleh diberikan tapi jangan terlalu sering karena emang berdampak buruk buat iguananya. Nah, pertama kita mau bahas dulu tentang makanan pokok yang wajib harus ada buat iguananya dan bisa kalian berikan sehari-hari. Sahabat reptil, buat pakan pokoknya kalian harus pilih jenis-jenis sayuran yang memang memiliki serat yang cukup, terus bagus buat pencernaannya. Nah, ada beberapa jenis sayuran yang mungkin bisa kalian berikan. Pertama, kalian bisa kasih daun pakcoy. Pakcoy itu mungkin buat kalian yang kurang paham, dia sejenis sawi, cuman memiliki ujung daun yang rada bulat. Nah, biasanya dikenal juga dengan sebutan sawi kipas ya. Nah, selanjutnya sawi hijau juga boleh, lalu toge, terus kangkung juga boleh. Nah, selanjutnya labu kuning, atau buat kalian yang rumahnya mungkin dekat ke perkebunan, kalian bisa gunain daun ubi jalar. Nah, itu juga bagus buat makanan pokok si iguananya. Nah, kategori pakan yang kedua yaitu makanan pelengkap. Biasanya makanan pelengkap ini terdiri dari buah-buahan kayak mungkin pepaya. Nah, kalian bisa kasihin. Lalu kemudian pisang, kalian boleh kasihin. Lalu kemudian stroberi juga kalau iguananya suka, boleh kalian kasihin. Dan beberapa jenis buah-buahan lainnya ya. Nah, usahakan jangan buah-buahan yang rasanya agak asam ya. Kayak misalkan nanas, dia kan ada asam. Nah, lebih baik kalian hindari. Nah, sahabat reptil, buat poin ketiga, ini tentang makanan apa saja yang boleh diberikan tapi jangan terlalu sering, atau mungkin malah jangan diberikan sama sekali. Karena memang bisa berdampak menimbulkan berbagai macam penyakit buat iguana kalian. Nah, seperti contoh mungkin pisang. Nah, pisang itu boleh kalian berikan, cuman jangan terlalu sering ya. Soalnya biasanya pisang itu menyebabkan si perut iguananya kembung. Kalau misalkan kalian terlalu sering memberikan pisang, bisa-bisa nanti perutnya ada masalah ya di pencernaannya. Nah, buat contoh makanan yang boleh kalian berikan tapi jangan terlalu sering. Selanjutnya bayam ya. Karena emang bayam itu mengandung banyak kalsium. Buat iguana justru jelek ya kalau terlalu banyak asupan kalsium. Emang dia bisa membuang kalsium tersebut lewat metabolismenya dari feses yang warnanya putih itu. Sebenarnya dia membuang kandungan kalsiumnya. Tapi kalau misalkan terlalu banyak, itu bahaya, bisa menyebabkan si iguananya BS ya, atau terjadi pengkristalan. Nanti ada sejenis tonjolan agak keras di bagian perut sebelah kanannya. Nah, itu namanya BS. Itu sejenis mungkin kalau di manusia batu ginjal mungkin ya. Nah, sejenis itu. Selanjutnya ada yang pernah nanya, iguana saya suka makan serangga misalkan ya, kayak jangkrik atau ulat. Nah, itu sebenarnya nggak boleh ya. Kalaupun misalkan si iguananya suka, itu bahaya banget. Pertama, ada rumor yang mengatakan bahwa iguana yang memakan serangga atau hewan lain itu biasanya dia bangkit naluri liarnya ya. Jadi dia bisa agak galak, terus bahaya juga buat kipernya. Nah,
eh, contoh makanan lain yang memang tidak terlalu dianjurkan buat iguana itu tahu ya. Nah, di beberapa kasus emang tahu masih sering diberikan, beberapa kiper masih suka masih tahu nih buat iguananya. Itu sebenarnya kurang bagus juga. Emang tahu tuh mengandung eh, protein yang cukup banyak ya, tapi dia juga mengandung lemak yang cukup tinggi juga. Nah, itu menghambat proses perubahan si kalsium tadi yang masuk ke dalam tubuh iguana menjadi vitamin D3. Kalau tadi berhubungan sama BS, kalau yang bayam tadi ya, kalau tahu ini dia berhubungannya sama penyakit MDB ya. MDB ini sejenis penyakit tulang. Kalau tadi kelebihan kalsium, kalau bayam, kalau ini kekurangan kalsium. Nah, itu juga jelek buat si iguananya. Nah, contoh makanan terakhir yang nggak boleh atau nggak boleh terlalu sering kalian kasihin ke iguananya, itu makanan olahan yang berasal dari produk hewani. Kayak misalkan keju, atau mungkin susu, atau makanan-makanan lain yang emang bahannya dari keju atau susu, atau dari produk olahan lain yang mengandung bahan hewani. Perlu kalian ingat bahwa iguana ini kan dia reptil ya, dia tidak memiliki kelenjar susu. Nah, tubuhnya juga metabolismenya nggak dirancang buat mencerna susu kalau misalkan masuk ke dalam tubuh ya. Jadi nanti kalau misalkan ada makanan yang emang terbuat dari susu atau bahkan susunya langsung masuk ke perutnya, dia nggak dicerna secara sempurna sama si iguananya. Nah, nanti ada dampak buruknya juga kalau misalkan kalian kasih secara terus-menerus ya. Jadi walaupun si iguananya suka, sebisa mungkin kalian hindari, atau mungkin kalaupun kalian mau ngasih, jangan terlalu sering ya. Seminggu sekali lah masih boleh. Dan porsinya juga jangan terlalu banyak. Nah, sahabat reptil, itu tadi info-info tentang makanan yang baik dan makanan yang tidak boleh kalian kasihin ke iguananya. Semoga video ini bermanfaat. Nah, saya juga mau ngingetin ke kalian sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Lono Corners. Dan kalau menurut kalian video ini bermanfaat, kalian boleh share. Dan kalau misalkan kalian punya kritik dan saran, atau mungkin ada pertanyaan yang pengen kalian ajuin, kalian boleh layangin di kolom komentar ya. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.